Terima kasih sudah klik video ini. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sekarang mengajukan pinjaman online sangatlah susah. Bahkan limit seperti pay later dinonaktifkan, bahkan limit diturunkan. Tepat sekali kalian klik video ini karena saya akan membagikan informasi yang saya rangkum sendiri. Beberapa alasan kenapa susah untuk mengajukan pinjaman online akhir-akhir ini. Balik lagi bersama saya di Guski Channel yang selalu membahas seputar dunia fintech. Jangan lupa beri dukungan buat saya untuk klik tombol subscribe di bawah agar saya selalu bersemangat mengupload video setiap hari. Ada beberapa alasan kenapa akhir-akhir ini sangat sulit untuk mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Nah, yang pertama adalah banyaknya orang gagal bayar atau tidak membayar tagihan pinjaman online. Seperti berita yang satu ini. Di berita ini dijelaskan kredit macet di pinjaman online naik hingga 2 kali lipat hingga mencapai nominal 206 miliar. Bayangkan saja berapa banyak aplikasi pinjaman online yang mengalami kerugian tersebut. Yang mendorong para pengusaha aplikasi pinjaman online memberhentikan untuk memberikan pinjaman dan fokus ke penagihan dulu. Setidaknya perusahaan pinjaman online tidak terlalu merugi. Lalu yang kedua adalah banyaknya perusahaan pinjaman online gulung tikar atau bangkrut. Seperti kita tahu, utang piutang adalah hukum perdata, tidak ada hukum pidana. Susahnya penagihan kredit macet menjadi salah satu penyebab perusahaan pinjaman online bangkrut dan memberhentikan operasionalnya. Karena penagihan pinjaman online ini semua sudah diatur oleh OJK, yang mana OJK melindungi para nasabah, apalagi OJK menganjurkan untuk tidak membayar pinjaman online bila perusahaan tersebut adalah ilegal. Jadi perusahaan pinjaman online lebih memilih untuk gulung tikar daripada harus berurusan dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Lalu yang ketiga adalah banyaknya aplikasi pinjaman online yang ditutup oleh OJK. Otoritas jasa keuangan sedang gencar-gencarnya menutup bahkan menggerebek kantor-kantor perusahaan pinjaman online yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK guna melindungi masyarakat agar tidak terjerat oleh utang di pinjaman online. Karena seperti kita tahu, aplikasi pinjaman online ilegal memiliki bunga yang sangat besar dan sistem penagihan yang sangat tidak manusiawi. Lalu yang keempat adalah munculnya banyak fasilitas pinjaman dari bank pemerintah atau bank besar. Seperti kita kenal ada BRI Ceria, Tokopedia Card milik BRI, OVO U Card milik BRI juga, dan fasilitas dari bank lain yang menyediakan pinjaman dengan cara mengajukan yang sangat mudah, seperti halnya mengajukan pinjaman online. Masyarakat akan lebih memilih meminjam di perusahaan terpercaya karena akan merasa lebih. Lalu yang terakhir adalah maraknya aplikasi pay later. Kredivo, Akulaku, Shopee Pay Later, Lazada Pay Later, Gojek Pay Later, dan banyak lagi aplikasi yang menyediakan fasilitas pay later memicu para perusahaan pinjaman online untuk bangkrut. Limit pay later bisa kita cairkan atau kita gestun asal kita tahu caranya menjadi nilai plus di aplikasi pay later. Karena kita tahu pay later ini sistem pembayarannya bisa dicicil, berbeda dengan aplikasi pinjaman online yang hanya dalam satu kali pembayaran saja. Jadi orang-orang akan lebih memilih mengaktifkan pay later dan dicairkan guna memenuhi kebutuhannya, dibandingkan harus meminjam di aplikasi pinjaman online dengan banyaknya resiko yang akan dihadapi. Nah, itu beberapa informasi yang saya rangkum kenapa begitu sulit untuk menemukan atau mengajukan pinjaman online saat ini. Mudah-mudahan informasi ini membantu dan jangan lupa like dan share. Terima kasih sudah menonton.